Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Berukaro KSCC. Hari ini hari Kamis tanggal 31 Agustus, hari biasa pekan ke-21. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai ayat 51. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, senantiasa siap sedia dan berjaga-jaga. Ketika fokus pastoral Kuskupan Agung Medan tentang keluarga sebagai sumber panggilan, selalu disampaikan kepada keluarga-keluarga supaya jangan hanya memiliki 2 anak. Karena kalau hanya 2 anak, akan sulit untuk memberikannya menjadi imam, frater, bruder, ataupun suster. Umumnya mereka akan berkomentar, susah banyak anak karena tidak ada yang menjaga. Mencari baby sister yang dapat dipercaya sangat sulit. Terkadang kita takut saat kita bekerja, dia di rumah main HP dan perhatian kepada anak berkurang. Maka tidak jarang keluarga-keluarga sampai memasang CCTV di rumahnya untuk melihat bagaimana baby sisternya bekerja. Apakah ia bekerja dengan baik walaupun majikannya tidak ada di rumah? Atau kalau majikan ada, ia baik, tapi ketika majikannya pergi, ia santai-santai saja. Seorang ibu pernah bercerita kalau ia sangat senang sekali dengan karyawan yang bekerja di rumahnya. Karyawannya itu sudah lama sekali dengan mereka, mulai anaknya masih TK sampai tamat kuliah dan bekerja. Katanya karyawannya itu sangat bertanggung jawab. Walaupun ibu itu tidak di rumah, ia selalu setia melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga ibu itu sangat senang dan bangga kepadanya, dan tidak lagi menganggap dia sebagai karyawan, tetapi seperti keluarganya. Saudara-saudari, seperti cerita di atas tadi, Yesus dalam bacaan yang kita dengar menegaskan mengenai kedatangan Anak Manusia. Yesus berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yesus tidak perlu membuat CCTV. Yesus cukup mengingatkan murid-muridnya dengan memberikan ilustrasi yang cukup menarik tentang hamba yang didapati tuannya melakukan tugas dengan baik, dan tuan yang mendapati hambanya tidak melaksanakan tugasnya. Bagi hamba yang didapati tuannya melaksanakan tugasnya disebut berbahagia dan diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Sebaliknya, kepada hamba yang didapati tuannya tidak melaksanakan tugasnya, bahkan makan minum bersama pemabuk saat tuannya pergi, dia akan membunuh hamba itu dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Yesus menyampaikan sabdanya agar para murid hidup seperti hamba yang setia dan bijaksana.
Mereka harus tetap setia dan tekun dengan imannya. Saudara-saudari, kedatangan Tuhan tidak diketahui kapan saatnya. Dan kita tidak bisa berkata sekian tahun lagi. Karena itu tidak cukup hanya siap siaga pada saat-saat tertentu saja. Diperlukan sikap waspada dan siap sedia yang terus-menerus dengan cara setia membangun relasi dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan akan memampukan kita memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup. Mengarahkan segenap hati, budi, pikiran, rencana kita kepadanya, sehingga kita melakukan pekerjaan kita dalam kesetiaan. Awas diri, bukan karena adanya bahaya, tapi supaya hidup kita senantiasa pada jalan Tuhan. Mengapa diperlukan sikap ini? Karena kedatangannya tidak dapat ditentukan kapan waktu yang pasti. Sikap berjaga-jaga yang ditekankan Yesus dalam sabdanya hari ini adalah supaya kita selalu setia dan selalu hidup sesuai dengan kehendaknya. Jika kita sendiri senang dan bangga pada karyawan kita yang setia dan bertanggung jawab, sehingga kita gampang memberi sesuatu kepadanya, maka Tuhan juga pasti senang dan bangga jika kita setia melakukan kehendaknya. Maka saudara-saudari, mari kita melaksanakan tugas kita dengan baik, senantiasa mempersiapkan diri kita setia dan berjaga-jaga, sehingga kita pun layak disebut sebagai anak Tuhan yang berbahagia dan diberi rahmat yang lebih